Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan terkait tugas dari implementasi database NoSQL menggunakan MongoDB dan menggunakan bahasa server-side PHP. Namun sebelum itu kita izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Ananda Silva Hidayat dengan NPM 2217051096. Lalu ada rekan saya, Dede Junior Putra dengan NPM 2217051015. Lalu yang terakhir ada Muhammad Ferdiansah dengan NPM 2217051126. Oke, langsung aja. Yang pertama di sini ada pendahuluan terlebih dahulu. Di sini terdapat dokumen MongoDB disimpan dalam format BSON atau binary JSON. Lalu ada setiap dokumen dalam koleksi memiliki field object ID, unique atau IDs yang secara otomatis diindeks. Lalu selanjutnya adalah referensi antar dokumen dapat ditetapkan dengan menyimpan objek ID atau objek ID dari dokumen lain yang terkait. Yang terakhir, koleksi MongoDB tidak memiliki skema. Lalu untuk sistem NoSQL berbasis dokumen adalah platform penyimpanan data yang menawarkan fleksibilitas tinggi dalam pengelolaan struktur data. Dokumen-dokumen ini tidak terikat oleh skema yang kaku, memungkinkan variasi dalam elemen data dan adaptasi dengan kebutuhan yang berkembang. MongoDB itu adalah contoh sistem yang menggunakan format JSON untuk memudahkan representasi data. Keunggulan sistem seperti MongoDB terletak pada kemampuannya untuk menyesuaikan diri dengan berbagai jenis data dan menyediakan pencarian yang efisien melalui indeksasi. Jadi untuk demonstrasinya langsung aja kita buat. Oke, jadi yang pertama itu adalah kita install dulu MongoDB-nya, tapi kita menginstal MongoDB yang versi Community Edition. Karena ini adalah versi gratis dari MongoDB. Langsung aja kita pilih yang Community Server, terus kita scroll ke bawah, terus kita nemu package, lalu kita pilih MSI supaya langsung terinstall, lalu kita klik download. Karena saya sudah mendownload, jadi langsung aja diinstal. Lalu untuk kedua kita membutuhkan tool dari MongoDB Shell. Jadi kita ke MongoDB Shell, lalu kita install sebagai pet dari MongoDB-nya. Oke, kalau sudah, kita ke hasil download tadi. Pertama kita untuk ke toolsnya dulu. Di sini kita klik extract here aja. Lalu folder MongoDB ini kita cut atau copy ke C, program files, lalu ke MongoDB. Udah kita paste di sini, lalu kita klik continue. Oke, selanjutnya kita menambahkan path dari MongoDB itu. Kita ke sini cari environment, lalu kita ke environment variables. Di sini kita pilih yang path, lalu kita klik new. Nah, sebelum itu kita balik lagi ke file MongoDB-nya, lalu ke Mongos Win32, dan masuk ke bin-nya. Di sini copy path-nya, masukkan ke environment. Kalau sudah klik OK, lalu klik OK. Oke, langkah selanjutnya itu adalah kita install lagi sebagai koneksi dari ke PHP-nya itu sendiri. Di sini kita menggunakan pcl.php.net, lalu kita cari package yang bernama MongoDB. Kalau udah, sebelum itu kita cek terlebih dahulu untuk versi dari PHP yang kita gunakan. Di sini tertera bahwa PHP yang saya gunakan itu adalah versi 8.0. Jadi langsung aja kita ke downloadnya. Kita pilih PHP yang versi 8.0 yang thread safe. Kalau udah di download, kita ke hasil downloadan tadi, kita ekstrak, lalu kita ambil yang PHP underscore MongoDB aja, kita copy, kita pindahkan ke XAMPP, lalu ke PHP, ke extension, lalu tempel di sini. Oke, selanjutnya kita buka XAMPP kita, lalu kita nyalakan Apache-nya, lalu masuk ke config, kita
kita ke php.ini, lalu kita scroll ke bawah sampai nemu, nah ini, sampai nemu extension banyak ini, lalu kita ketik manual, yaitu titik koma extension sama dengan MongoDB. Udah, kita save. Oke, terakhir kita download komposernya. Kita download komposer di sini. Kalau udah, kita ke file exam docs, lalu kita tes untuk MongoDB-nya. Kita masuk ke CMD. Untuk ngecek MongoDB-nya. Sebelum itu kita install dulu Get Composer-nya. Install for all user, yes. Next. Next, install. Oke, lalu selesai. Dan di extensionnya sudah terinstall. Ya, jadi nanti tampilannya kita akan menggunakan Bootstrap. Jadi terlebih dahulu kita akan install Composer di dalam MongoDB. Awalnya kita ngebuat folder terlebih dahulu dengan nama MongoDB. Kita buka, kita hapus, lalu kita masuk ke bagian linknya, kita ketikkan cmd. Setelah itu di dalam cmd kita bisa mengetikkan composer required, yaitu titik 2 mongodb slash lalu mongodb titik 2. Lalu kita tunggu instalan komposernya di dalam mongodb. Jika sudah penginstalan selesai, kita bisa mengecek apakah instalan ini berhasil atau tidak dengan mengetikkan mongodb slash mongodb. Salah, kita bisa mengetikkan composer required titik 2 mongodb slash mongodb. Kita bisa tunggu apakah instalan sudah berhasil atau tidak. Komposernya sudah bisa dijalankan atau instalannya juga sudah berhasil. Lalu kita bisa masuk aja ke bagian codingan yang akan kita buat, yaitu dengan menggunakan Bootstrap. Yaitu di sini ada masuk ke bagian config PHP. Di sini kita menyambungkan dari DB collection ke MongoDB dengan menggunakan new MongoDB slash client, lalu ke bagian data mahasiswa atau tabel mahasiswa. Sebelumnya kita menghidupkan exam pp-nya dulu. Lalu, nah di sini tampilan untuk CROD-nya seperti ini. Lalu kita bisa ngebuka CMD-nya lagi, CMD. Nah, di sini kita bisa mengetikkan atau ngebuka Mongo SH itu untuk kita memanggil atau mengonekkan MongoDB ke dalam database yang sudah kita buat, CRUD yang kita buat. Di sini sudah berhasil. Lalu kita bisa memanggil tabelnya dengan memasukkan use data mahasiswa. Lalu kita bisa menampilkan data di dalam CRUD yang sudah kita buat dengan menggunakan showdbs. Oke, selanjutnya kita pertama masukkan dulu create. Untuk perintah sudah kami simpan, tulis dulu di dalam notepad. Nah, pertama kita masukkan dulu yang create. Kita masukkan copy di sini. Untuk perintahnya itu di sini adalah db ms titik insert money. Kenapa saya
pakai money karena kami menambahkan banyak dari lebih dari satu data. Kita enter. Di sini ada terbentuk ada satu objek dan satu objek itu dapat ada objek unik, jadi setiap database itu tidak memiliki data ID yang sama. Kita cek di websitenya, kita refresh, ada tampil data tersebut yang kita isi tadi. Selanjutnya kita read, ini copy, itu db titik mahasiswa find. Di sini kita bisa menampilkan isi dari database yang kita buat tadi. Ini ada 3 database. Oke. ID-nya ini ada 3 berbeda-beda seperti yang tadi. Selanjutnya ada kita update. Di sini kita copy. Oke, kita copy. Kita masukkan di CMD. Untuk update ini query-nya db hms update 1. Nah, kenapa 1 ya? Karena kami hanya satu. Dan ini targetnya untuk kita mengambil data yang mau kita ubah, kita pakai npm dengan npm yang 96 dan setnya apa yang mau kita ubah. Nah, jadi kita yang ubah nambah nama dari namanya itu Ananda yang awalnya Ananda Sepat, yang Ananda Sepat jadi Ananda Sabida Hidayat. Itu untuk update-nya. Sekarang ada terakhir ada delete. Delete itu adalah suatu operasi query yang menghapus dari database kita. Oke, kita masukkan copy yang tadi. Query-nya db mahasiswa delete 1. Nah, kita mengambil data targetnya dari npm dan nilainya yang 15. Oke, kita enter. Oke, ya nilai true nih, itu berhasil terap. Setelah itu kita coba lihat. Kita lihat, oke, ini udah terhapus untuk yang npm 15 tadi. Jadi kita tambahkan, coba tambah otomatis. Oke, ini bisa tambah. Oke, Ananda Saiful Hidayat. Dan untuk edit juga kita bisa edit dan kita hapus juga bisa. Oke, cukup, terima kasih.